Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, di video kali ini gue bakalan membahas lagi sebuah kisah mistis. Jadi ini bukan sebuah cerita atau kisah ya, yang dimana ini adalah sebuah kisah nyata guys. Karena ini gue bakalan menceritakan sebuah terowongan terpanjang di Indonesia yang bernama Terowongan Wilhelmina. Nah, buat para teman-teman yang belum tahu Terowongan Wilhelmina, jadi Terowongan Wilhelmina itu merupakan terowongan rel kereta api yang terpanjang di Indonesia ya, yang panjangnya itu mencapai 1,2 kilometer. Bayangin, itu terowongan yang sampai menembus sebuah gunung batu guys ya. Gue dulu pernah ya masuk ke sebuah terowongan tersebut ya, dan itu sangat mengerikan sekali ya. Oke, sebelum kita memasuki ke cerita ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya supaya gue lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tentang horor ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan video tersebut. Jadi di Pulau Jawa ada banyak rel kereta api, bahkan terowongannya sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti salah satu terowongan rel kereta api yang nonaktif yang terkenal angker ini. Bayangkan, terowongan rel kereta api terpanjang tersebut panjangnya mencapai 1,2 kilometer ya, seperti yang tadi gue katakan. Adapun yang menambah kesan menyeramkan adalah lantaran rel tersebut diresmikan pada 1 Juni tahun 1921 ya. Terowongan ini dibangun di bawah naungan perusahaan perkeretaapian Staatssporwegen atas nama Wilhelmina, yakni seorang ratu asal Belanda. Jadi terowongan ini diambil dari sebuah nama ratu ya, yang berasal dari Belanda, yaitu namanya Wilhelmina Helena Paulina Mariana ya. Jadi itu ya, mengapa sih terowongan ini bisa disebut sebagai terowongan Wilhelmina. Sayangnya terowongan yang juga menjadi saksi sejarah perkeretaapian Indonesia ini sudah resmi ditutup total pada tahun 1982 karena memiliki beberapa masalah ya. Terowongan yang berada di perbukitan kapur di Desa Ampak dan Desa Bagolo, Kalipucang, Pangandaran ini sebenarnya tidak dibangun sendirian. Ada juga terowongan Hendrik yang panjangnya 105 meter, terowongan Juliana yang panjangnya mencapai 147 meter, dan terowongan Batu Malang yang mencapai panjangnya 281 meter. Namun terowongan Wilhelmina adalah terowongan yang paling sering mendapat sorotan ya. Konon yang menyebabkan terowongan ini angker adalah adanya kisah yang bersamaan dibangunnya terowongan ini. Dahulu pernah terbengkalai karena tidak ada tenaga ahli yang bekerja pada tahun 1916 ya. Jadi sebelum si kereta ini dibangun juga pernah terbengkalai guys ya. Karena mungkin dari tenaga kerjanya mungkin kurang ya, dan akhirnya dibiarkan begitu saja. Selain itu banyak pekerja yang sakit hingga meninggal. Maklum medannya yang sangat sulit, terowongan ini pada masa itu juga berperan sebagai jalan untuk mengangkut hasil bumi. Kopra, padi, dan rempah adalah hasil alam yang diangkut melalui terowongan ini. Jadi sebelum dijadikan sebagai alat transportasi rel kereta api, si terowongan ini sering dijadikan sebagai jalan untuk mengangkut hasil bumi ya, seperti kopra, padi, dan rempah-rempah yang lainnya. Kan negara Indonesia dulu itu sudah dijajah guys ya. Mereka kesini tuh ya begitu mencari rempah-rempah guys. Kini ceritanya menjadi berbeda karena nyatanya terowongan ini biasanya dipakai untuk pesugihan. Di sana ada orang yang sering bertapa untuk meminta pesugihan ya di dalam terowongan tersebut. Walau tidak diketahui maksud yang pasti mengapa hal itu terjadi, ada juga yang pergi ke terowongan itu untuk melakukan swafoto ya. Masyarakat sekitar juga menceritakan tentang anehnya terowongan yang melegenda itu. Terowongan ini dianggap sebagai sumber minyak bumi pada saat itu. Ada juga bebatuan berharga yang katanya mengandung unsur emas dan perak. Bahkan bebatuan ini dikatakan mempunyai nilai yang tinggi ya. Oh, jadi mungkin di dalam terowongan tersebut itu mungkin dulunya bisa disebut sebagai mencari sebuah bebatuan yang berharga gitu guys ya. Seperti bebatuan mungkin seperti itu ya, bisa jadi karena itu terowongan sangat dalam sekali guys ya. Gue pernah memasuki ke terowongan tersebut ya. Itu panjang sekali guys ya, dan aura yang kita rasakan pada saat di dalam terowongan tersebut itu yang kita rasakan adalah sebuah naungan yang panjang banget gitu guys ya. Jadi gue melihat dari ujung terowongan pertama sampai ke terowongan terakhir itu
cuma bisa kita lihat sebuah titik cahaya. Nah, di titik cahaya itu adalah ujungnya dari terowongan tersebut, guys. Bayangkan itu betapa panjangnya ya. Dan yang gue khawatirkan ya ketika gue memasuki ke terowongan tersebut adalah gue tidak bisa balik lagi sampai ke ujung ya. Dan itu yang gue rasakan pada saat waktu gue dulu masuk ke terowongan tersebut. Dan itu sangat harus mempunyai ekstra nyali yang tinggi ya. Karena jalan menuju ke terowongannya tersebut juga ya begitu guys ya. Bebatuan semua dan itu memasuki jalan hutan ya. Bayangin aja itu betapa sulitnya gue memasuki ke sebuah terowongan tersebut. Dan ya jika kalian mungkin penasaran ingin memasuki ke terowongan tersebut, silahkan datang saja ke Pangandaran ya. Yang berada di sebuah desa Bagolo guys ya. Itu ya yang gue bisa ceritakan kepada kalian semua. Dan menurut gue itu cukup menarik ya untuk menguji nyali gue ya. Dan banyak sekali YouTuber yang pernah memasuki ke terowongan tersebut ya. Ya mungkin buat para teman-teman penasaran ingin memasuki ya silakan saja datangi gue, mungkin gue bisa mengantar kalian ke terowongan tersebut ya, karena dari lokasi rumah gue mungkin ya agak sekitar setengah jaman ya untuk menuju ke lokasi tersebut guys. Selain itu sejarah kelamnya pada zaman dahulu adalah terowongan ini dipakai untuk melenyapkan seseorang yang dilakukan oleh tentara Belanda. Nah ini jadi ada cerita lagi. Jadi sejarah kelamnya itu pada zaman dulu adalah terowongan ini dipakai untuk melenyapkan seseorang yang dilakukan oleh tentara Belanda ya. Dan setelah gue membaca sejarah tentang terowongan tersebut ya memang banyak sekali cerita sejarah kelamnya ya. Yang terutama adalah untuk melenyapkan seseorang di dalam terowongan tersebut oleh tentara Belanda ya. Ya banyak sekali kejadian-kejadiannya dan makanya banyak sekali warga yang bercerita bahwa katanya di dalam terowongan tersebut memanglah angker ya. Dalam segi kisah angkernya itu adalah mungkin bisa mendengar suara teriakan, suara orang yang lagi disiksa, dan suara kobong kereta api. Mungkin itu bisa saja terjadi ya oleh warga setempat ya. Karena gue pernah mendengarkan sebuah cerita dari warga sekitar tersebut ya. Oke mungkin segitu aja ya guys ya dari mengutip dan merangkum sebuah sejarah terowongan Wilhelmina ya, atau warga setempat itu biasanya menyebut adalah terowongan sumber ya. Oke mungkin sekian aja ya dari pembahasan ini, karena kalau gue membahas ini mungkin bakalan terlalu panjang ya. Dan di next konten berikutnya gue bakalan lagi mengupdate lagi sebuah cerita dan sejarah horor ya. Oke mungkin sekian aja dari pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya kalian terus pantengin aja channel ini dan subscribe ya. Oke sekian dan terima kasih.